Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang kontroversi yang dilakukan wasit saat memimpin laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam ajang AFF Women's Futsal 2026. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngulik satu momen yang benar-benar krusial dan kontroversial banget di sebuah pertandingan futsal internasional yang taruhannya tinggi. Coba dipikirin, gimana bisa sih satu keputusan wasit itu mengubah segalanya? Nah, pertanyaan ini bakal jadi benang merah dari cerita kita kali ini. Kita akan lihat gimana satu tiupan peluit itu bukan cuma mengubah skor, tapi juga alur cerita pertandingan. Oke, kita mulai dari panggung utamanya ya. Ajangnya ini AFF Women's Futsal 2026. Kompetitif banget. Yang tanding Indonesia lawan Australia. Jadi dari awal emang udah kerasa kalau ini bakal jadi laga yang panas. Dan bener aja, begitu peluit pertama bunyi, atmosfernya langsung tegang. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Tempo permainan langsung cepat, mainnya agresif, kontak fisik juga nggak bisa dihindari. Jelas, ini bukan pertandingan biasa. Tim Indonesia sendiri turun dengan game plan yang matang. Strateginya jelas, press lawan seketat mungkin, dan begitu dapat bola, langsung transisi super cepat buat serangan balik. Kelihatan banget kan determinasi mereka? Tapi nih, di tengah-tengah suruhnya pertandingan, mulai ada yang aneh. Fokus penonton yang tadinya ke pemain, perlahan-lahan geser ke wasit. Kenapa? Karena kepemimpinannya mulai terasa, nggak konsisten. Nah, dari sinilah rasa frustrasi itu mulai muncul. Kalian tahu kan, kontak fisik yang wajar di pertandingan seintens ini? Entah kenapa, kok rasanya lebih gampang jadi pelanggaran kalau yang ngelakuin itu pemain Indonesia. Coba kita lihat perbandingannya deh, biar lebih jelas. Di satu sisi, ada gaya main Indonesia yang agresif tapi taktis. Di sisi lain, respon wasitnya kok kayak nggak seimbang ya. Dikit-dikit peluit. Ini yang bikin banyak orang mikir, tunggu dulu, ini standarnya sama nggak sih buat kedua tim? Sekarang kita masuk ke puncaknya. Titik di mana semua ketegangan ini meledak. Satu momen, satu tendangan bebas yang akhirnya jadi pusat perdebatan dan benar-benar mengubah arah pertandingan. Oke, mari kita bedah pelan-pelan ya, biar kebayang. Pertama, Indonesia dianggap melakukan pelanggaran di zona yang sangat berbahaya. Tendangan bebas pun dieksekusi, dan kiper kita bikin penyelamatan gemilang, tapi wasit malah niup peluit lagi, minta tendangannya diulang. Nah, di kesempatan kedua inilah Australia berhasil cetak gol. Momentum langsung berbalik 180 derajat. Jadi, apa alasannya? Katanya sih ada masalah sama posisi pagar betis, atau ada pemain yang gerak terlalu cepat sebelum bola ditendang. Alasan inilah yang kemudian jadi sumber polemik panjang. Nah, ini dia kritik utama dari banyak pengamat. Seharusnya kan di momen sepenting ini, apalagi di level internasional, komunikasi wasit itu harusnya jelas dan terbuka. Tapi yang terjadi ini kesannya terburu-buru banget, nggak transparan. Ya wajar kalau akhirnya bikin banyak orang kecewa berat. Percaya deh, efek dari insiden ini jauh lebih besar dari sekedar angka di papan skor. Yuk kita lihat dampaknya yang lebih luas, baik buat pemain, turnamen, bahkan buat olahraga futsal itu sendiri. Kita perlu ingat konteksnya ya, kompetisi sekelas AFF ini kan bukan cuma panggung buat atlet, tapi juga buat para wasit untuk unjuk gigi. Kualitas kepemimpinan mereka di sini itu jadi tolak ukur buat bisa naik ke level Asia yang lebih tinggi lagi. Dan ya, seperti yang bisa ditebak, setelah pertandingan selesai, media sosial langsung rame. Kekecewaan supporter dan pengamat tumpah ruah di mana-mana, memicu debat serius tentang seberapa jauh sih standar perwasitan kita perlu ditingkatkan. Jadi apa yang bisa kita petik dari semua ini? Pertama, dan ini yang paling penting, insiden ini jadi pengingat kalau integritas wasit itu harga mati. Kedua, buat tim, ini adalah ujian mental yang luar biasa. Dan yang terakhir, ini jadi semacam wake-up call buat penyelenggara untuk serius mengevaluasi semuanya demi menjaga kepercayaan publik. Pembahasan kita sampai di sini dan saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah semangat kompetisi yang menyala-nyala, gimana caranya kita bisa mastiin kalau pilar utama dari setiap olahraga, yaitu keadilan dan integritas, bisa tetap berdiri kokoh? Coba dipikirkan.